Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-baqa'u lillahi wahdahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, Allah berikan kesehatan kepada kita semua untuk hadir di majelis ini untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjemaah. Semoga Allah menghitung setiap komitmen niat kebaikan kita berlipat ganda dan Allah berikan keberkahan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kita lanjutkan kajian kita. Kita mulai dengan mengaji bersama yang insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم
litakunu agar kalian menjadi syuhada'a 'alan nas, saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna dan menjadi ar-rasulu 'alaikum, Rasul Muhammad atas kalian. Syahida sebagai saksi. Wa ma ja'alna dan tidaklah kami jadikan al-qiblata kiblat allati kunta yang dahulu kalian alaiha berkiblat kepadanya illa melainkan lina'lama agar kami mengetahui mayyattabi'ur rasula, siapa yang mengikuti rasul, mimma yang qalib dan siapa yang berpaling, ala akibai ke belakang, wa in kanat lakabiratan dan jika ia sangat berat, illa kecuali alal ladina atas orang-orang hadallah yang Allah beri petunjuk, wa ma kana Allah dan tidaklah Allah liyudhi'a hendak menyia-nyiakan imanakum keimanan kalian. Innallah sesungguhnya Allah bin nasi kepada manusia la raufur rahim benar-benar maha pengasih dan penyayang. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah as'adakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dalam tafsir Ibnu Katsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Alhamdulillah di pekan yang lalu kita telah membaca, telah mengaji, telah mengkaji Quran Surah Al-Baqarah ayat 142, di mana di dalam ayat ini, ayat 142, Allah gambarkan, Allah jelaskan bagaimana orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi yang memolok-molok Nabi, yang mempertanyakan mengapa kiblat umat Islam dibolak-balikan dari Baitul Maqdis kemudian diarahkan kembali kepada Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi ini tergambar dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Lalu Allah memberikan jawaban kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, kepada para sahabat. Katakan wahai Muhammad, baik barat maupun timur semuanya milik Allah. Semuanya kita hadapkan wajah kita, ibadah kita hanya kepada Allah. Pada malam hari ini insya Allah kita lanjutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillah. Wa kadzalika ja'alnakum, dan telah kami jadikan kalian umat Islam ummatan wasatan, umat pertengahan, litakunu syuhada, untuk menjadi saksi. Bagi siapa? 'alan nas, bagi seluruh umat manusia. Wa yakuna rasul, dan Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Saksi bagi para nabi, saksi bagi para umatnya, saksi bagi kita semua yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullah ta'ala, innama hawwalnakum ila qiblati Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 143 ini, sesungguhnya kami, kata Allah,
hawalnakum, telah palingkan kalian, telah ubah kalian menuju kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Baitul Maqdis Allah palingkan, Allah arahkan kembali kepada kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wakhtarnaha lakum, dan telah kami pilihkan kepada kalian Baitullah Ka'bah ini, linaj'alakum khiyaral umam, dan kami telah jadikan kalian sebagai umat terbaik. Litakunu yaumal qiyamah, apa tujuannya Allah menjadikan kita sebagai umat terbaik? Litakunu yaumal qiyamah, kelak nanti di hari kiamat, syuhada'a 'alal umam, Allah jadikan kita semua sebagai saksi atas perilaku, atas perbuatan dari umat manusia yang lain. Li'annal jami'a, karena sesungguhnya umat-umat selain umat Islam, mu'tarifuna lakum bil fadli, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terbaik, bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Umat Islam diakui oleh umat-umat Nabi yang lain, dan para Nabi mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi atas apa yang telah disampaikan oleh para Nabi yang lain. Wal wastu hauna, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 terdapat kalimat wasatan. Al-wastu, apa makna al-wastu? Menurut Imam Ibnu Katsir, al-wastu adalah al-khiyar. Khiyar dalam bahasa Arab kita mengenal bahwa kebaikan bahasa Arabnya adalah khair, dan khiyar itu satu akar kata dengan memilih. Ikhtara, ikhtari, memilih. Ikhtarnahum, kami pilih. Mengapa khair? Dengan memilih itu memiliki satu akar kata yang sama, kha, ya, ra, karena yang dipilih pasti yang terbaik. Yang dipilih pasti yang terbaik, Bapak. Khair dengan ikhtara, baik dengan memilih, dua-duanya punya akar kata yang sama. Karena tidak mungkin kita memilih kecuali yang terbaik. Nah, inilah yang kemudian menjadi makna dari wasatan. Maka makna ummatan wasatan bisa umat terpilih. Kenapa terpilih? Karena menjadi umat terbaik. Kama yakunu Quraisy awsatal Arabu nasaban. Nah, sebagaimana dikatakan, ada sebuah pendapat bahwa Quraisy, suku Quraisy dipilih dari berbagai macam suku. Kenapa? Karena Quraisy dipandang sebagai suku yang terbaik di Jazirah Arab di masa itu. Wadarawat, dan punya peran yang sangat sentral di dalam membangun masyarakat di samping kanan kiri Baitullah Ka'bah. Suku Quraisy punya peranan penting, Bapak Ibu, sehingga suku Quraisy dipilih, dinilai sebagai suku yang terbaik. Ai khairuha, atau suku terbaik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatan fi qaumihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih sebagai keturunan terbaik dari suku Quraisy. Suku terbaik melahirkan keturunan terbaik. Ai asyrafuhum nasaban, atau Nabi Muhammad ini memiliki nasab dari keturunan orang-orang baik. Wa minhus sholatul wusta, ada juga yang menafsirkan sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Katsir bahwa al-wasfu atau wasatan di dalam Al-Qur'an di juz 2 Quran surah Al-Baqarah kita akan membaca hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Di sana ada sholat wusta. Akar katanya sama, wawu
sin, po. Di dalam as-sholatul wusta, apa makna as-sholatul wusta? Apakah makna pertengahan atau makna yang lain? Imam Ibnu Katsir mengatakan as-sholatul wusta allati hiya afdhalus sholawat, adalah sholat yang utama. Wahia, apa sholat al-wusta? Wahia al-asru, sholat asar. Kama thabata fi shahah wa ghairuha, sebagaimana telah banyak disebutkan dalam kitab-kitab sahih dan selain kitab-kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Walamma ja'alallahu hadhil ummata wasatan, dan ketika Allah menjadikan umat Islam sebagai umat terbaik, sebagai umat terpilih, khassaha bi akmalis syara'i, Allah berikan kita umat Islam bi akmalis syara'i, syariat yang sempurna. Syariat umat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Wa aqwamil manahij, dan memiliki manhaj yang terbaik. Wa awdahil madahib, dan memiliki jalan terbaik menuju Allah. Kama qala Allah Ta'ala, wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum wa sammakumul muslimin min qabl wa fi hada liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum. Allah jadikan umat ini, Allah berikan nama umat ini sebagai muslim. Allah berikan umat ini syariat terbaik, jalan terbaik, fasilitas terbaik. Banyak hal yang Allah telah anugerahkan kepada kita umat Islam. Dari berbagai hal anugerah ini, maka kita patut syukuri Allah lahirkan kita, Allah jadikan kita beragama Islam. Wa qala al-Imam Ahmad, haddatsana Waqi' anil A'mas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Nabi Nuh akan dipanggil oleh Allah. Fa yuqalu lahu, Allah bertanya kepada Nabi Nuh, hal ballaghta, apakah Nuh engkau telah menyampaikan dakwah risalahku? Kata Allah. Fa yaqul, maka Nabi Nuh menjawab pertanyaan dari Allah, na'am, ya Allah, aku telah sampaikan risalahmu. Fa yud'a qaumuhu, Allah tidak langsung memutuskan bahwa Nuh telah menyampaikan risalah Allah, tapi Allah panggil umat Nabi Nuh. Fa yuqalu lahum, dan Allah katakan kepada umat Nabi Nuh, hal ballaghakum, wahai umat Nuh, apakah utusanku ini, Nuh alaihissalam, telah menyampaikan risalahku? Kata Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh. Fayaquluna ma atana min nadir, ya Allah, tidak ada satupun yang datang untuk memberikan peringatan kepada kami. Berbohong ya, umatnya Nabi Nuh berbohong. Kemudian wa ma atana min ahad, gak ada satupun ya Allah utusan engkau yang datang kepada kami. Nah, umat Nabi Nuh berbohong agar Allah kemudian menghukum Nabi Nuh. Kemudian tidak berhenti di sini. Fayuqalu li Nuh, Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh, man yashhadu laka, Nuh, umatmu ini mengatakan kamu tidak datang. Siapa yang menjadi saksi bahwa engkau telah menyampaikan risalahku? Apa kata Nabi Nuh? Fayaqulu Muhammad wa ummatuhu, saksiku ya Allah adalah utusanmu yang terakhir, Muhammad dan umatnya. Nabi Nuh yang dipersaksikan nanti di hari kiamat, saksinya adalah Nabi Muhammad dan kita semua, Bapak Ibu. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Kita menjadi saksi
atas umat Nabi Nuh sekaligus dakwah Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu. Nah, ketika Nabi Nuh mengatakan saksiku adalah Muhammad dan umatnya, qala fadzalika qawluhu. Oleh karena itu kemudian Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itulah yang menjadi dalil kuat mengapa kita dipilih oleh Allah sebagai umat terbaik. Karena kita nanti di hari kiamat menjadi saksi atas umat dan para nabi yang lain yang datang sebelum Nabi Muhammad. Qala al-wastu al-adlu. Kalau tadi al-wastu adalah al-khair, al-khiyar, maka sekarang ada yang mengatakan bahwa al-wastu adalah al-adlu. Apa maknanya? Adil. Kemarin di pertemuan awal yang menyampaikan lawan dari kata adil adalah, masih ingat Bapak Ibu? Dhalim. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah adil. Sebaliknya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya disebut dhalim. Maka al-wasfu di sini adalah adil. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak sekali bahasa Arab yang kemudian kita gunakan sebagai bahasa Indonesia sehari-hari. Contohnya al-wasfu ini. Apa contohnya? Wasit, Bapak Ibu. Wasit itu dari bahasa Arab wasator. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wasit. Wasit ini dipilih sebagai orang yang pertengahan, tidak memihak kepada kubu A, tidak memihak kepada kubu B. Karena dia pertengahan disebut wasit. Nah, kalau memihak tidak disebut wasit, Bapak Ibu. Nah, inilah wasatan yang adil, tidak condong kepada salah satu pihak. Nah, kita Nabi Muhammad dipilih oleh Allah karena kita akan berlaku adil dalam proses persaksian kita nanti di hari kiamat. Kita tidak condong kepada umatnya Nabi Nuh. Kita tidak condong kepada salah satu pihak. Kita memberikan pengakuan secara adil sesuai dengan apa yang terjadi. Nabi Nuh menyampaikan risalahnya, kita persaksikan kepada Allah. Ya Allah, Nabi Nuh menyampaikan risalahnya, Nabi Musa menyampaikan risalahnya. Lalu kemudian ketika umatnya mengadu sebaliknya, maka kita pun juga mengakui bahwa umatnya telah berdusta. Nah, itulah Bapak Ibu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kemudian sebelum kita lanjutkan, dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu as'adakumullah, Allah menjadikan Al-Qur'an ini mukjizat. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali kemukjizatan. Misalnya ada ijazul ilmi, kemukjizatan dalam aspek ilmu pengetahuan. Banyak kita membaca bahwa dalam Al-Quran Allah membahas tentang langit, Allah membahas tentang bumi, Allah membahas tentang bulan dan matahari. Ini menunjukkan tentang kemukjizatan dalam aspek ilmu pengetahuan, dalam ilmu sains. Dalam Al-Quran juga ada ijazul lughawi, ada kemukjizatan dalam aspek bahasa. Bahasa Al-Quran dipilih oleh Allah tepat sesuai dengan apa yang menjadi pesannya. Kemudian ada ijazul adadi, ada kemukjizatan dalam aspek matematik dalam Al-Quran. Misalnya Bapak Ibu, dulu belum dikenal istilah jumlah, kurang, bagi, kali. Dalam Al-Quran ada, Bapak Ibu. Kita cek. Misalnya pertambahan. Dalam Al-Quran, kalau kita baca surah Al-Kahfi misalnya, Al-Kahfi itu tidurnya berapa tahun, Bapak Ibu? 309 tahun.
Dapat dari mana? Salatamiatin sinina 300 wasdatu tis'a ditambah 9. Berarti berapa Bapak Ibu? 309 tahun. Yang pengurangan dalam Al-Quran juga ada. Umurnya Nabi Nuh berapa Bapak Ibu? Berapa Bapak? 95. Dapat dari mana Bapak? Karena dalam Al-Quran dijelaskan umurnya Nabi Nuh alfasanatin 1000 tahun illa khamsina ama 1000 kecuali dikurangi 50. Berarti berapa Bapak Ibu? 950. Kemudian yang perkalian di juz 3 ketika Allah menggambarkan bagaimana sedekah kita, infak kita dilipat gandakan oleh Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Sedekah kita itu seperti tangkai, seperti pohon yang keluar 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkai itu ada 100 bulir. Berarti berapa Bapak Ibu? 700. 7 dikali 100. Kemudian yang terakhir pembagian. Kita di juz 4 di seperempat terakhir itu kita membahas soal yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Masalah waris Bapak Ibu. 1/3, 1/2, kemudian 1/6, 1/4. Ini semuanya adalah pembagian. Ini ijaz adati, kemukjizatan dalam aspek matematik dalam Al-Quran. Kemudian dalam konteks surah yang kita bahas pada malam hari ini Bapak Ibu, Al-Baqarah jumlah ayatnya ada berapa? 286. 286 dibagi 2 143. Yang kita bahas pada malam hari ini berarti 143 adalah pertengahan dari Quran surah Al-Baqarah. Dan kita cek ayat ini bahas soal apa Bapak Ibu? Wasata. Masya Allah. Ini kemukjizatan dari segi matematik dalam Al-Quran. Jadi semuanya Allah tentukan secara presisi. Tidak mungkin Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran. Gak mungkin Nabi Muhammad yang mengarang Bapak Ibu. Karena turunnya pun juga tidak langsung satu, tapi berproses. Dan Nabi Muhammad tidak punya peran untuk menentukan, semuanya langsung dari Allah. Itu yang menjadikan Al-Quran tidak mungkin ditulis oleh Nabi Muhammad. Luar biasa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ini semakin menegaskan bahwa wasatan atau al-wastu bermakna khair dan al-adlu, makna terbaik dan keadilan. Kemudian pada penggalan berikutnya, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak jadikan perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kemudian berbalik kepada Baitullah illa, kecuali ada hikmah di sana. Mengapa Allah palingkan? Lina'lama, untuk mengetahui mayyattabi'ur rasula, siapa yang tetap setia loyal mengikuti Nabi Muhammad, mimma yanqalibu ala akibai, dan siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ini ingin mengetahui Bapak Ibu, Allah ingin menguji kita. Wa in kanat lakabiratan,
misalnya perubahan arah kiblat ini menjadi hal yang sangat berat, maka tidak ada yang berat illa alal ladina hadallah, bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Maka ketika kita loyal setia kepada Islam, semoga itu menjadi tanda bahwa Allah berikan kita hidayah. Yaqulu ta'ala, innama syaratna laka ya Muhammad, sesungguhnya kami syariatkan kepadamu wahai Muhammad, at-tawajjuha awalan ila Baitul Maqdis, kami syariatkan kepadamu Muhammad dan umatmu untuk mengarahkan kiblatmu menuju Baitul Maqdis. Tsumma sarrafnaka anha ilal Ka'bah, kemudian kami palingkan kamu dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Untuk apa? Liyudhira hala may yattabi'uka, untuk mengetahui kondisi loyalitas dari orang-orang yang mengaku mengikutimu. Wa yuti'uka, dan taat kepadamu. Wa yastaqbilu ma'aka, dan berkiblat sama seperti kiblatmu. Haitsuma tawajjahta, kemanapun kamu menghadapkan kiblat. Itulah yang ingin Allah lihat. Siapa yang masih loyal, siapa yang tetap mengikuti, siapa yang tetap bersama Nabi bagaimanapun kondisinya. Mimma yanqalibu ala akibai ay murtadan an dinihi, siapa kemudian yang sudah tidak loyal bahkan murtad dari agama Islam. Wa in kanat salakabiyatan, kalau misalnya ini menjadi hal yang berat, sorfut tawajjuh, perubahan arah kiblat, an Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Ai wa in kana hadzal amru adiman fi nufus, kalau ini berat di hati, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali Allah telah berikan kepadanya qulubahum, di dalam hatinya, wa aiqanu bi tasdiqir rasul, dengan mengakui tentang kebenaran dari Muhammad. Di sini ada tasdiqur rasul. Bapak Ibu, iman tidak bisa dicek, tidak bisa hanya dibuktikan melalui akal semata. Meskipun banyak ayat Al-Qur'an yang sangat memotivasi kita untuk menggunakan akal dengan baik. Misalnya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad turun kembali ke kota Mekah, siapa yang pertama kali percaya? Abu Bakar. Itulah kemudian peristiwa yang tidak masuk akal, tapi karena iman tidak diukur oleh akal, tapi kemantapan dalam hati, Abu Bakar yang telah menunjukkan pertama kali, sehingga Abu Bakar kemudian diberi gelar As-Siddiq, yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Jadi gelar As-Siddiq ini adalah gelar yang disematkan karena Abu Bakar yang mengakui pertama kali, apapun kalau Muhammad yang mengatakan aku percaya. Inilah yang juga menjadi ujian bagi umat Islam di zaman itu terkait perubahan arah kiblat. Siapa yang masih yakin mengikuti Nabi Muhammad? Wa anna kullama ja'a bihi wa fahuwa al-haqqu, apapun yang datang dari Muhammad pasti kebenaran. La miryata fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yaf'alu ma yasha, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Wa yahkumu ma yurid, dan memberikan hukum kepada segala sesuatu yang Allah kehendaki. Falahu anna ayyukallifa ibadahu bima syaa, Allah berhak memutuskan pindah kiblat atau tidak. Kemudian wa yansakhu ma yasha, Allah berhak menghapus sesuatu atau tidak. Walahul hikmatu, karena di setiap syariat pasti ada hikmah. Tapi terkadang akal kita tidak mampu menjangkau hikmah itu.
Salah satu hal yang pernah diajarkan oleh guru kami ketika kami di pesantren terkait bagaimana takdir Allah misalnya Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu itu akan indah kalau kita melihatnya dari perspektif yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu tahu kain yang disulam yang menggunakan alat untuk lingkaran. Nah, kain yang disulam itu Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bawah, maka yang terlihat apa Bapak Ibu? Benangnya jelek. Tapi kalau kita melihat dari atas, yang nampak adalah bunga yang indah, pemandangan yang indah. Itulah kenapa kalau kita melihat dalam perspektif yang lebih rendah, maka kita akan melihat semua takdir pasti buruk Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah memberikan ini, pasti ada keindahan. Tapi mata kita yang luput melihatnya. Nah, itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Sehingga apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Nabi Muhammad, wajib kita percaya, kita yakini, kita syukuri, kita ikuti. Kama yasulu lil ladzina amanu iqanun wa tasdiqun. Kama qala Allah Ta'ala, ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa misalnya wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa, di dalamnya ada kesembuhan, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi umat-umat yang beriman, umat mukmin, wa la yazidu zalimina illa khasara. Meskipun Al-Quran datang dengan berbagai anugerah di dalamnya, berbagai kemudahan di dalamnya, tapi yang dapat menerimanya hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak mau beriman tidak bisa. Misal di juz 1 yang pernah yang Bapak Ibu telah pelajari di Quran surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 26. Ayat 26 Allah berfirman, apakah Allah kemudian, mengapa Allah menciptakan nyamuk? Ba'udatan fama fawqaha. Kalau kita mikir di Al-Baqarah ayat 26, kenapa tiba-tiba Allah menyebutkan kata nyamuk? Apa manfaatnya? Apa fungsinya? Tapi orang-orang yang beriman apa? Fa'amal ladina amanu, orang-orang yang beriman mengatakan ini kebenaran dari Allah. Tapi orang-orang yang tidak mau beriman, buat apa? Mada aradullah bihada matala. Ngapain Allah bikin perumpamaan tentang nyamuk? Itulah kalau kita melihat takdir Allah, perintah Allah, pesan Allah dalam perspektif yang berbeda. Terakhir kemudian, sebagaimana telah kita kaji sebelumnya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak menghapus, tidak menyia-nyiakan keimanan kita, apa yang telah kita lakukan karena Allah. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah kepada umat manusia adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demikian Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Enggak? Iya, enggak. Tadi disebutkan kita terpilih ya, terpilih yang menjadi saksi atas apa yang disampaikan oleh Nabi itu, menceritakan hati tangan. Apakah ini disebutkan dalam kaitannya atau hubungannya dengan kita menjadi saksi karena disebutkan oleh Al-Quran yang kita imani sekarang? Ya iya dong. Kehidupannya udah ratusan tahun, kita tahunya dari Quran itu. Kita ini Bapak Ibu, agama kita agama terpilih. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Yang Islam adalah agama terbaik yang dipilih oleh Allah, dan yang membawanya juga utusan yang terpilih Nabi Muhammad, dan umatnya pun juga umat terpilih. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Bani Israel, umatnya Nabi Musa, tidak bertemu dengan Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Isa, tidak bertemu dengan umatnya Nabi Sulaiman yang sangat besar dengan bala tentaranya itu, tapi kita yakin bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Quran adalah benar.
Perihal hari kiamat, bagaimanapun kondisinya nanti, tetap kita harus yakini sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu apa? Karena hari ini kan sering dijadikan diskusi ya di open discussion lintas religi gitu. Kita kan kadang kesulitan untuk menjawab berdasarkan itu kan berdasarkan pendapat Anda. Ya, itu bisa jadi bahan tembakan gitu kalau ini. Makanya kadang-kadang untuk menjalankan perintah boleh itu kan nggak mengimami Al-Quran. Kita harus menjelaskan tuh sedikit step by step menurut pola pikir mereka kan gitu kan. Kalau bisa tidak masalah kan kita mengimami kan. Ini kan sering jadi bahan tembakan, sasaran tembak oleh mereka. Makanya saya menanyakan ini, saya sudah tahu kalau pasti ada kaitan dengan Al-Quran, kita menjawab kayak Al-Quran, tapi yes your Bible kan gitu. We have different Bible gitu. Nah, masalahnya kan di situ gitu. Oke, tapi kami pernah ada di dalam forum lintas iman. Jadi orang-orang Kristiani membawa Bible, kami bawa tafsir Al-Quran. Tapi kita hadir dalam forum yang ilmiah. Kita sama-sama mengakui bahwa kitab kita masing-masing, Al-Quran sekaligus yang mereka pegang sebagai kitab yang sempurna. Lalu dalam forum diskusi yang perlu kita hadirkan adalah pandangan kita tidak bisa memaksa mereka, tidak bisa memaksa mereka. Dan mereka pun tidak memaksa, tidak boleh memaksa pemahaman kita harus sama seperti mereka. Karena dalam ajaran kita la ikraha betul. Itu terakhirnya Bapak. Lakum dinukum wahid. Apapun sama-sama kita sampaikan meskipun kita tidak akan mengakui pandangan mereka, tapi kita hormati. Bukan kemudian kita hina. Dalam Al-Quran demikian. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mengolok-olok apa yang disembah oleh mereka, apa yang diyakini oleh mereka. Jadi, semoga ini menjadi jalan bagi kita untuk menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat kita. Toleransi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasul wa na'udzu bika min syarri ma sanaka min sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasul. Fa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna awladana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, min ahli al-Qur'an, min ahli syariah, min ahli ta'ah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.